Pagebluk ingkang winangkung, leloro ngombro-ombro, enjing sugeng sore praloyo. Akan tiba masanya ketika Sabdo Palon atau Mbah Semar yang telah mukso di tanah Jawa bagian selatan itu datang kembali. Tujuannya adalah untuk memomong kembali masyarakat Jawa yang sudah kekeringan spiritualitas. Wong Jawa wus ilang jawane. Begitu kira-kira ungkapan yang terpopuler untuk menyebut keadaan tersebut. Apa toh sebenarnya yang dijanjikan oleh Sabdo Palon di masa 500 tahun pasca keruntuhan Majapahit tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan video kali ini yaitu tentang perkiraan waktu dan tanda datangnya masa Sabdo Palon nagih janji. Sebagian besar masyarakat Jawa meyakini bahwa akan tiba masa yang dalam istilah Prabu Jayabaya disebut sebagai zaman Joyoboyo, yaitu zaman di mana bebaya atau kekacauan tengah merajalela. Sedangkan menurut Serat Sabdo Palon naskah Jawa kuno dikenal dengan istilah Sabdo Palon nagih janji. Akan tiba masanya ketika Sabdo Palon atau Mbah Semar yang telah mukso di tanah Jawa bagian selatan itu datang kembali. Tujuannya adalah untuk memomong kembali masyarakat Jawa yang sudah kekeringan spiritualitas dan mengalami dekadensi moralitas. Wong Jawa wus ilang jawane. Begitu kira-kira ungkapan yang terpopuler untuk menyebut keadaan tersebut. Lalu kapan kira-kira masa Sabdo Palon nagih janji itu benar-benar datang? Disebut dengan Serat Sabdo Palon Pupuh 4. Serat Sabdo Palon Pupuh Sekawan. Sabdo Palon bersumpah bakal muncul kembali sebagai pemomong tanah Jawa dalam kurun 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit. Jika dihitung dalam satuan Masehi, Majapahit itu runtuh pada 1478, maka bisa diperkirakan 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit itu kurang lebih jatuh pada kisaran tahun 2020-an. Itulah kenapa menjelang masuk tahun 2020 kita dihebohkan dengan berdirinya Keraton Agung Sejagat. Terlepas dari latar belakang apapun yang mengaku memenuhi janji 500 tahun keruntuhan Majapahit. Perkiraan ini juga disokong oleh beberapa tanda alam dan sosial yang terdapat dalam Serat Sabdo Palon. Di antaranya tanda-tanda alam itu yaitu 1. Meletusnya Gunung Merapi seperti yang terkandung dalam Pupuh 5. Kulo damel pratondo, pratondo tembayan mami. Hardi prapi yen wus jebluk mililahar, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Gunung Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar. Dan meletusnya gunung-gunung berapi lain seperti disebut dalam Pupuh 14. Ditambah gempa bumi dahsyat seperti diceritakan pada Pupuh 15. Lindu ping 7 sedino karyo sesahing sujanmi, atau yang artinya gempa 7 kali sehari membuat manusia ketakutan. 2. Banjir bandang sebagaimana disebut dalam Pupuh 7. Kaline banjir bandang jerone lelepno jalmi, yang artinya banjir bandang akan datang saking dalamnya menenggelamkan manusia. Dan tsunami pada Pupuh 13. Ombak minggah ing daratan, yang artinya ombak naik ke daratan. Yang ketiga, bakal diserang wabah mematikan seperti tercantum dalam Pupuh 11. Pagebluk ingkang winangkung, leloro ngombro-ombro, enjing sugeng sore praloyo, yang artinya datang wabah mengerikan,
merajalela di mana-mana. Pagi hidup, sorenya semua pada mati. Sementara tanda-tanda sosial diwarnai dengan gejolak politik yang memanas. Kondisi negara yang carut-marut, sikap egosentrisme dan eksploitatif, serta rusaknya moral masyarakat Jawa, tanda-tanda tersebut terverifikasi dalam buku 9, 10, dan 11. Tanda-tanda tersebut kalau dirasakan nyaris semua terjadi dan bisa kita temui di tahun 2020. Pada awal sampai pertengahan tahun saja sudah terjadi banyak sekali peristiwa alam. Mulai dari gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan belakangan kita dihebohkan dengan prediksi akan datangnya bencana tsunami. Belum lagi dengan merebaknya wabah COVID yang seolah menjadi tanda paling tegas dan nyata bahwa 2020 adalah tahun di mana sabdo palon nagih janji muncul kembali ke alam nyata. Kalau dihitung pakai kalender Masehi ketemunya jadi begitu. Namun beda cerita kalau menghitung menggunakan tanggalan Saka atau kalender Jawa yang menurut sebagian orang lebih akurat. Pasalnya, pada zaman Mojopahit yang terpopuler bagi masyarakat Jawa adalah tanggalan Saka. Maka sebagai pamomong tanah Jawa, besar kemungkinan yang dimasukkan dengan sabdo palon nagih janji itu jatuh pada hitungan waktu Saka. Jika demikian, hitungan 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit itu terhitung sejak Candra Sengkala atau Condro Sengkolo. Sirno ilang kertaning bumi. Sirno itu angkanya 0, ilang angkanya 0, kertaning itu angkanya 4, bumi angkanya 1, jadi 1400 Saka. Maka bisa diperkirakan 500 tahun setelahnya, yaitu jatuh pada kisaran tahun 1970-an. Lebih tepatnya pada Condro Sengkolo Lawon Sabto Ngestiaji. Lawon 8, Sabto 7, Ngesti 9, Aji 1. 1978 Saka. Temuan tahun ini merujuk pada serat Sabdo Palon Pupuh 7 yang berbunyi Sinengkalan Tahuniro Lawon Sabto Ngestiaji. Condro Sengkolo atau lambang tahun datangnya Lawon Sabto Ngestiaji 1978 Saka. Tahun 1978 Saka kalau dihitung dengan satuan Masehi maka ketemunya adalah tahun 2056. Jadi jika menggunakan teori ini mungkin saja tibanya masa sabdo palon nagih janji itu sekitaran tahun tersebut. Dengan kata lain, kita juga harus bersiap-siap karena merujuk tanda-tanda di pupuh-pupuh yang sudah kita bahas tadi, bisa jadi di tahun 2056 bakal terjadi banyak bencana alam yang lebih dahsyat, termasuk kedatangan bagebluk atau wabah yang mengerikan lagi mematikan. Kemudian, apa toh sebenarnya yang dijanjikan oleh Sabdo Palon di masa 500 tahun pasca keruntuhan Mojopahit tersebut? Beberapa kelompok kejawen radikal meyakini bahwa Sabdo Palon hendak mengembalikan agama asli masyarakat Jawa, yaitu agama Buddhisme, Buddha. Agama yang menjadi ideologi resmi kerajaan-kerajaan Jawa, khususnya Majapahit sebelum masuknya agama Islam. Keyakinan mereka bersandar pada serat Sabdo Palon Pupuh 4 yang berbunyi wit dinten punika kula gantos kang agami Gomo Budi sun sebar ing tanah Jawa, yang artinya pada hari itu saya akan mengganti agama di Jawa. Agama Budi akan saya sebar di tanah Jawa. Namun ada juga yang berpandangan, salah satunya Sujiwo Tejo, yang dimaksud Budi di sini bukanlah agama sebagai sistem lembaga, melainkan lebih ke ajaran keluhuran budi atau tata krama untuk dandani,
atau memperbaiki moral masyarakat Jawa yang sudah tidak karu-karuan, terlepas dari apapun agama yang dianut. Beberapa kelompok Islam beranggapan agama Budi yang dimaksud tidak lain adalah agama Islam, karena prinsip utama dalam Islam adalah akhlak dan moralitas, sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi yang berarti aku atau Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi lagi-lagi anggapan ini disanggah oleh kelompok kejawen radikal. Mereka bersikukuh meyakini bahwa agama Budi itu adalah Buddhisme, bukan Islam. Karena dalam serat Sabdo Palon buku 1-3 digambarkan Sabdo Palon menolak keras ketika diminta memeluk agama Rasul oleh Prabu Kertabumi Brawijaya V. Yen kawula mboten arsi ngrasuka agama Rasul, wit kula punika yekti ratuning Dangyang Jawi, yang artinya hamba tidak mau memeluk agama Rasul sebab hamba adalah Raja Dangyang Tanah Jawa. Begitu penolakan Sabdo Palon yang terekam dalam Pupuh 3. Soal lebih percaya yang mana adalah hak pribadi Anda buat menentukan. Demikian dulur, itu tadi tentang ulasan, yaitu perkiraan waktu dan tanda datangnya masa Sabdo Palon nagih janji. Ulasan ini saya kutip dari web Rembang Berbicara. Mungkin ada salah kata, salah ucap tentang saya menyampaikan terkait perkiraan waktu dan tanda datangnya masa Sabdo Palon nagih janji. Tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang lebih tahu, bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan sahabat mulia channel dimanapun panjenengan berada. Mari lestarikan budaya kita. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.